Dikejutkanlah saya dengan arungan yang suara-suara raungan yang keluar dari mulutnya Pano. Saya bingung, Pano, eling Pano, ini Jampang Pano. Saat itu pun tubuhnya bergerak membalik menghadap, menghadap saya dan Pano. Saya kagetnya bukan main. Saya langsung begitu melihat, astagfirullahaladzim. Itu rubah sama sekali, itu namanya rambut terurai. Itu rambut terurai banget. Ini yang namanya telinga runcing. Ya Allah, ini apa? Manusia bukan korban. Seketika membesar sampai bulu kuduk merinding. Astagfirullahaladzim, ini jin hitam ini lihat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kita ketemu lagi di channel yang akan mengisahkan cerita yang horor dan mencekam tentunya. Tentunya bersumber dari beberapa narasumber yang akan mengisahkan pengalaman pribadinya. Nah, di sebelah kiri saya sudah hadir seorang narasumber yang akan mengisahkan ceritanya. Bagaimana horornya, bagaimana mencekamnya pengalaman yang dialaminya. Kita akan ngobrol dulu dengan beliau. Kita akan sapa dulu beliau. Oke, Mbah Jampang. Nah, Mbah Jampang sekarang kegiatan apa nih, Bang Jampang? Alhamdulillah sementara ini saya sedang fokus ke channel YouTube. Oh, punya channel YouTube juga ya. Itu channelnya boleh disebutin, Mbah? Channel YouTube yang saya sedang fokuskan itu digarap pada channel Melihat Malam. Di antara Melihat Malam ini saya, Kang Idot dan Kibayan bertiga dan satu channel lagi. Ada lagi oh. Yang saya namanya channelnya itu Mengulas Malam. Mengulas Malam namun saya solo. Oh, di situ sendirian ya. Kontennya seperti apa tuh di Mengulas Malam? Di Mengulas Malam ya menceritakan tentang kisah pengalaman pribadi maupun dari pengalaman subscribe yang ada mau datang memberikan ceritanya untuk minta ditayangkan. Ya. Nah, akhirnya ya saya bawah menghormati yang subscribe gitu kan. Tapi ada pesan-pesan moral ya pasti. Jelas pasti di situ satu pelajaran hikmah yang harus diambil karena banyak tuntunan dalam pelajaran hidup. Supaya ada pegangan. Satu ada pegangan, kedua hidup itu adalah satu pilihan. Betul. Jadi Sobat MM sekalian jangan lupa Anda untuk mampir ke channelnya Abah Jampang juga yaitu Melihat Malam dan channel Mengulas Malam. Jangan lupa ya. Nah, kali ini cerita apa nih yang akan Mbah Jampang kisahkan? Yang saya akan kisahkan pada saat waktu itu saya mencoba menjadi seorang kernek mobil truk yang dimana waktu itu saya ditugaskan oleh pembimbing, kamu harus pergi ke sana. Tapi di sana harus tugas apa? Kebetulan waktu di warung itu ketemu salah satu supir truk yang membutuhkan kernek. Pas ya kebetulan tampaknya udah kayak diatur gitu tuh. Iya. Kayaknya ya udahlah ikut. Saya ikut. Saya nggak menanyakan saya dapat penghasilan berapa, apa yang jelas ada kerjaan aja dulu. Berarti kisahnya pada saat perjalanan ini ya terjadi hal-hal yang aneh gitu ya. Banyak ditemukan sebuah keanehan-keanehan dan keganjilan yang horornya betul-betul hampir setiap dalam perjalanan dialami. Oh, seru nih, Wah. Tapi nanti kita tahan dulu, Wah ya. Nanti kita akan ceritakan lebih detail. Sobat Malam Mencekam sekalian, Anda jangan kemana-mana karena ceritanya akan sangat seru. Tetap di Malam Mencekam.
Itu kejadiannya kapan tuh, Bah? Awalnya gimana? Berawal itu setelah saya lama di pondok pesantren ya, saya dapat petunjuk dari pembimbing untuk lari ke wilayah utara untuk mengisi hari-hari saya mencari nafkah. Padahal bermodalkan apa sih? Yang saya miliki hanya suruh berangkat ke sana. Kerja apa yang saya lakukan saya juga nggak tahu. Saya sendiri bingung, sembari bingungnya saya, kebiasaan itu selalu bersalawat. Perjalanan itu setapak demi setapak selalu hembuskan salawat. Salawat. Pada saat itu bekal hanya sedikit, saya di waktu itu di saku ya. Ada salah satu warung. Akhirnya saya mampir di situ. Mampir di salah satu warung. Ngobrol-ngobrol. Ternyata ada salah satu orang yang obrolan itu, yaitu seorang supir, sedang membutuhkan kernet. Akhirnya saya tawarkan diri. Pak, betul Pak, Bapak membutuhkan kernet. Maaf ini sebelumnya nih saya nanya nih. Gitu, di obrolan tersebut saya menyela. Betul, emang kenapa? Berminat kah? Ya alhamdulillah, kalau memang saya bisa melakukannya ya saya akan lakukan gitu kan. Dan memang kalau memang saya ini bisa bermanfaat untuk kerjaan tersebut, saya siap. Kebetulan saya butuh. Nah kebetulan kalau ya mau hari ini juga kata tuh. Ini saya udah iya. Saya udah bawa barang tuh, lihat tuh. Di mobil saya itu mobilnya tuh, lihat. Saya keder kalau sendiri kata tuh. Bingung, sendirian, barangkali ada apa-apa. Ya siap. Kata tuh. Akhirnya karena saya udah menyanggupi untuk jadi kerneknya dia, akhirnya yuk kita berangkat. Sekarang. Sekalian ambil rokoknya Bu. Saya dibagi rokok segala macam sama dia, bekalan jalan. Dari air minum, berangkatlah meninggalkan warung tersebut. Itu terjadi pada sore hari pemberangkatan itu. Sembari berjalan, namanya tuh truk, supir menanyakan masalah pribadi saya. Dari mana, asal usul apa, sambil ngobrol, sembari ngobrol. Akhirnya saya ceritakan semuanya. Saking asiknya ngobrol, waktu berlalu tanpa terasa, maghrib itu menjelang, pas deket jembatan, ada seseorang lewat. Dia nabrak si supir itu. Orang tersebut tertabrak persis di jembatan. Berhentinya truk, akhirnya lalu lalang macet tuh, yang kendaraan di belakang. Saya turun mencari si korban ini, takut ada apa-apa. Supir juga sah turun nyari, kok nggak ada orangnya, yang mana? Kamu coba apa? Kata tuh di bawah, lihat barangkali keselip. Saya ke bawah truk, nggak ada. Ya Allah, ini apa? Nggak ada, kata tuh. Pak, nggak ada Pak. Pano, nggak ada. Supir itu namanya Sutrisno. Saya panggil Pak No aja. Pak No, nggak ada Pak No. Coba kamu lihat, yang teliti. Barangkali keselip di antara hembitan roda, karena roda besaran 2. Cari satu-satu, nggak ada. Mulai di situ saya sendiri ngerasa ada satu kejanggalan, keanehan. Diawali keberangkatan, saya menabrak seseorang, mendekati waktu maghrib. Yang ditabraknya tidak ada sosoknya. Ya udah, akhirnya sepakat kami berdua naik. Dalam perjalanan setelah menabrak itu ngobrol kembali. Awali obrolan, ini apa nih, gejala apa ini? Jangan-jangan ya nggak karu-karuan gitu. Saya pamitan ke beliau, Pak berhenti dulu lah, kita sholat dulu. Ya udah, kamu sholat aja. Setelah azan selesai saya sholat, terus langsung setelah sholat itu menjalankan kembali perjalanan. Bari ngobrol, bari pikir, ini apa? Penasaran juga. Penasaran di hati, karena merasa pertanggungjawaban, kemanusiaan. Ini saya nabrak orang, apa saya harus lapor Pak? Kamu lapor ya gila, sama aja bunuh diri. Ini kiriman katanya itu belum dikirim sama sekali, anak istri saya gimana nanti kalau saya di dalam? Iya juga sih dalam hati kecil ya. Tapi ini kan kita yang salah Pak. Iya salah mana, ada korbannya enggak? Si Trisno ini, supir Trisno ini marah ke saya. Ya saya udahlah ngalah aja. Baru pertama kali ini saya menerima pekerjaan. Dan baru pertama kali saya berangkat dadakan sama dia dan belum tahu karakter dia seperti apa. Wirid aja bersalawat terus di hati. Terus bersalawat. Pada saat memasuki area
wilayah perbatasan antara Indramayu dengan Subang, itu di daerah yang banyak orang menebarkan sapu itu, di daerah kalau nggak salah jembatan apa itu, Sewu apa itu namanya itu, ngorek-ngorek itu, saya ingat masih ada uang receh ya, udah berbagi aja, saya tebarkan uang. Pada saat menebarkan uang udah lepas dari jembatan, supir kagetin lagi. Supir itu ngerasa ini rem nggak bisa jalan. Di depan tuh kayaknya banyak istilahnya berlobang. Dia menahan. Bukan rem yang diinjak, gas yang diinjak. Gas diinjak semakin kencang lari. Pano, ini apa-apaan ini? Saya ngerem kok ini. Saya ngerem itu kok jalan tambah kenceng. Yang bener aja. Pano, tolong Pano, usahakan untuk berhenti. Aduh, ini gimana ini? Dia sembari keder istilahnya tuh, susah. Overkopling lagi. Kopling di bawah lagi. Sembari kampas ini diinjak kan kampas kopling tuh sama dia untuk mengalihkan persneling arah yang lebih rendah lagi agar terjadi satu penekanan agar bisa berhenti lajunya untuk mengurangi laju itu. Sampai di titik 1, di gigi 1 itu mobil ngegerung bunyinya. Itu aroma bau bakaran ban. Harusnya kan betul-betul kayak ban dibakar tuh sangit ya. Sangit ya. Yang aneh bau bunga. Bau bunga itu. Bener-bener bau bunga. Kok harum banget. Pano, coba Pano hirup. Terasa nggak bau apa? Wah, kamu mah ada-ada aja. Beneran. Bau kenanga. Itu supir tersebut Pak Noni Trisno itu ngirupnya baunya bau melati. Saya bau kenanga. Yang saya hirup aromanya dia bau melati. Aduh, Pan, kamu ada-ada aja. Manggil-manggil saya istilahnya untuk mencium aroma. Bau apa, bau apa. Bukan apa-apa, ini saya terhirup nih bau kenanga. Yang aneh itu bertengkar tentang masalah bau. Goblok kamu ini bau melati. Pano, hidungnya nggak bener kayak itu, ini bau kenanga. Cekcok saya sama Pano. Tentang masalah bau bunga. Karena saya ngerasa kernek di bawahannya dia, ya sudah saya nurut aja. Mungkin perbedaan saya dari ciuman yang saya rasakan dengan dia berbeda. Ya udahlah, nggak usah diperbicara nggak usah dipermasalahkan. Itu mendadak juga saat itu di depan mobil orang pada berdiri. Banyak menahan lajunya mobil. Aduh, ada apa lagi? Untung nggak ketabrak nih. Itu yang anehnya mendadak rem tuh pakem. Nahan nyik. Akhirnya mereka pada datang. Gedor-gedor, weh, goblok kamu. Tahu nggak kamu masuk wilayah saya? Maksudnya apa Pak? Biasa, jatah preman. Oh. Terus gimana? Saya kan nggak punya uang. Ya udah disiapin. Udah tenang aja, kamu liatin nanti di pos-pos ini kamu harus siapin uang. Emang berapa sih? Ya cukup untuk rokok sebetulnya sih katanya. Akhirnya kasih pada salah satu orang yang mendekati yang tadi mukul-mukul pintu untuk mobil nih. Akhirnya melaju kembali supir itu. Katanya melaju kembali sampai akhirnya dia mengajak ke wilayah tepi yang ada betul-betul situ tuh ada warung. Ada warung. Ya udah kita kesini yuk. Ya udah. Kita samperin. Kejadian itu berkisar jam 9 malam. Jam 9 malam. Saya samperin ke warung. Saya juga ngerasa lapar kembali. Habis tadi ngotot-ngototan, haus. Ya udahlah. Dia karena mau istirahat dulu, mungkin fisiknya kurang sip. Ini istirahat. Bu, biasa kopi. Tadi saya mau minta kopi hitam. Si pelayan atau pemilik warung itu tidak menyapa iya sebentar tanpa sekata-kata pun dia ucap. Dia hanya melayani. Dah simpen. Ini orang bisu apa? Apa tuli? Bu, saya minta teh
yang panas tawar ya Bu. Dia buatkan, kasihkan ke saya. Dah, gitu. Kopi belum diminum, teh panas pun belum diminum. Pada saat mau diminum, saya minta panas. Itu dinginnya minta ampun kayak air es. Akhirnya saya memanggil kembali si pemilik warung itu. Bu, ibu ngasihnya air es apa ini? Saya minta air panas kok. Dia diam aja. Datangin kembali, diambil. Dikasihnya kembali teh panas itu, tawar. Saat saya mau minum, kan biasa aroma teh itu kalau hangat tuh tercium aroma tehnya. Saya hisap, kok bau darah, amis. Begitu saya lihat, ya Allah ya Rasulullah, kok beda? Tangan saya gemetar sekali, kayak macam ada getaran dari sebuah energi negatif. Ini apa ini? Saya urungkan untuk minum. Saat saya menurunkan gelas, tidak jadi diminum, tahu-tahu sebelah saya Trisno langsung mukul meja. Hei, tahu nggak yang saya pesan itu teh manis? Loh, Bapak tadi minta kopi hitam, kok sekarang ngomongnya teh manis? Aneh Bapak. Tiba-tiba saat itu juga, tuh si pemilik warung hanya membelakangi, nggak menjawab sama sekali, hanya memberi pantat. Sama Pak No. Sama Pak No dan sama saya sendiri memberi pantat gitu. Nggak mau menghadap. Ini ada apa? Dipanggil lagi, nggak mau dengar. Tambah kesel Pak No, karena udah perangainya orang emosional. Hei, Bu! Kembali mukul kembali tapak dagangan warung itu sama Pak No. Udah semuanya lah, udah Pak. Si pemilik warung itu tidak menjawab sepatah kata pun. Itu yang ada cemilan kacang yang di plastik, diambil sama dia, dilemparin. Saat itu pun tubuhnya bergerak membalik, menghadap. Menghadap saya dan Pak. Saya kagetnya bukan main. Saya langsung begitu melihat, astagfirullahaladzim. Itu rubah sama sekali. Itu namanya rambut terurai. Itu rambut terurai banget. Ini yang namanya telinga runcing. Langsung bergerak. Langsung bergerak. Seketika bergerak, wajah itu berubah, betul-betul berubah. Ini apa ini? Ya Allah, ya Allah. Saya masih sadar diri, saya menyebut nama Allah, terus saja. Malah Pak No ini kayak nggak nerima. Kamu nantang apa? Melototin saya, bro. Disamperin sama Pak No, dipukul lah dia. Dipukul, Pak No kebingungan. Saat memukul nggak ada yang kena. Ngeplos aja, ngeplos. Sekali, dua kali, saya melihatin aja. Ya Allah, ya Allah. Saya berdoa terus. Akhirnya Pak No kesel. Ini setan ini. Dia keluar dari area tersebut. Tiba-tiba yang dilihat tuh bukan warung. Jadi pemakaman yang di tepi jalan itu. Dia terperanjat, astagfirullahaladzim. Saya tuh, ini makam bukan warung. Pak No, sadar Pak No, ini makam. Ini makam semua, tuh lihat tuh makam. Tuh makam tuh makam. Itu nisan semua, liatin tuh, liatin. Walau iya Bang, ayo Bang, tinggalin. Saya bergegas dengan Pak No, meninggalkan. Langsung melaju kembali. Ya Allah, ya Rasulullah, ini apa ini ya Allah? Tolongin saya ya Allah. Baru pertama kali saya menerima kerjaan, mendapat pekerjaan. Dalam perjalanan ini menemukan kayak gini ya Allah, lindungi hamba-Mu ya Allah. Saya doa aja. Teringat kata-kata apa ya pembimbing bilang. Apapun yang kamu hadapi, apapun yang kamu terima, jangan kamu gerutu. Jangan kamu merasa menyesal. Dan jangan sampai kamu tidak mensyukuri. Kamu ucapkan Alhamdulillah. Ya. Hanya itu yang saya ingat. Akhirnya saya Alhamdulillah. Berjalannya waktu terus masuk ke wilayah Tamelang.
jembatan panjang tuh, besar, yang melalui sungai Citarum tuh. Itu terjadi kembali di situ hal yang aneh yang saya rasakan. Pas memasuki mau jembatan, mobil mendadak berhenti. Pak, ini kenapa berhenti? Ini kan penurunan Pak, jalan turun nih. Itu yang belakang nanti gimana? Kamu goblok rewel amat. Ini susah ini digas nih, lihat ini. Nih, tuh lihat tuh. Kakinya nginjek pedal gas sampai menekan ke dasar. Ini nggak jalan-jalan. Coba kamu kontrol, kamu turun. Barangkali ada yang ganjal. Saya beranikan diri atas perintah pimpinan, pikirnya ya kan. Ya, turunlah saya turun dari mobil. Itu turun dari mobil, melihat tidak ada apa-apa sama sekali. Aduh, Pano, gak ada apa-apa, Pano. Yaudah kamu naik. Begitu saya naik, Pano mencoba melajukan kembali mobil tersebut. Mendadak di tengah jembatan, itu ada kepala. Saya langsung begitu melihat, astagfirullahaladzim. Itu rubah sama sekali. Itu namanya rambut terurai. Ini yang namanya telinga runcing. Kepala doang. Kepala doang. Kepala manusia, wajahnya tertutup rambut. Tidak tahu apakah itu laki-laki apa perempuan jenisnya. Hanya tertutup. Astagfirullahaladzim, Pano, itu kepala Pano, jangan dilenjek, Pano. Ini apa lagi nih, Pano? Aduh, apa-apaan ini? Saya pikiran aja. Udahlah, geleng-geleng aja sekalian lah. Kurang ajar, buat kesal aja katanya itu. Hanya saya ingat, apabila melewati jembatan, ya seperti tadi, anggap aja sedekah lah, lempar aja koin. Saya lempar koin, sembari menyalakan sebatang rokok, saya lempar juga ke jembatan tersebut. Pamit, saya mau lewat. Pada saat memasuki ke Cikarang, bener-bener saya kebingungan di sini. Itu macet. Padat ya. Padat. Apalagi ini, pasti ketikungan. Datanglah segerombolan orang-orang. Prak-prok, prak-prok, prak-prok. Ini udah malam-malam begini masih berlaku. Apalagi apa mau mengikut? Tetap jatah preman lagi. Bang, mana receh tadi kamu punya? Buat apa, Pano? Itu kasih. Daripada nanti ribet lah. Uang gak seberapa, kata tuh. Ya bukan masalah seberapa-seberapanya, Pano. Bagi saya sebesar, Pano. Saya dapat uang gaji dari Pano, saya nggak tahu berapa, tapi saya penuh keringat. Capeknya minta ampun, ini malak-malak aja. Akhirnya saya pun menyadarkan dia jangan sampai buat emosi segala sesuatu tuh dengan tenang. Pano sendiri ngajak saya emosi, sekarang saya mau emosi. Emang Pano aja yang bisa. Timbul kekesalan saya waktu itu. Bang, saya nggak mau ribut sama kamu. Kita masih belum mengirim barang ini. Bagaimana caranya ini barang sampai pada waktunya? Jangan sampai kena komplain nih. Ya udah, lanjutlah terus. Sampai akhirnya memasuki area kawasan Berikat Nusantara di Balaraja. Saat memasuki wilayah pergudangan, gerbang masih tertutup. Diberi klakson lah sama Pano. Not. Si satpam keluar. Mau masuk, kirim barang. Siapa? Kata satpam. Gerbang ditarik lah oleh satpam. Tiba-tiba saya dikejutkan oleh satu gejlugan itu, apa, ke lubang itu. Masuk lubang salah satu roda mobil. Astagfirullahaladzim, Pano, apa-apaan, Pano? Yang bener kalau nyupir, Pano. Aduh, ini sampai saya kebendur kepala nih sama kabin. Ya saya turun. Mengingat posisi saya aku kernet. Pano, ban sebelah kanan nih, masuk lubang. Coba Pano digas yang kenceng. Coba lagi, slip. Roda ban itu slip. Saya mencoba cari hal-hal yang bisa melepaskan dari slip tersebut. Akhirnya dari dalam tuh keluarlah mobil si pemilik. Saya tadinya tidak tahu itu pemilik yang kawasan Berikat itu.
Keluar, melaksonin, tat. Satpam langsung mendekati. Siap bos. Oh siap bos. Ada apa ini? Aduh, satpam ini marah-marah. Bisa nggak geser? Bos mau keluar nih. Jangan sampai saya dipecat sama bos. Pak Satpam, kamu otak di mana taruhnya? Ini tahu nyelip dari tadi, kalau bisa parkirnya saya udah parkir. Jadi posisi mobil ini menutup area jalan. Saya ambil air, saya baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 49 kali, dan 1 kali tanpa napas baru saya hembuskan, siramkan ke ban mobil itu. Coba Pak No, jalanin sekarang. Alhamdulillah ya Allah, itu terangkat roda ban. Alhamdulillah ya Allah, saya terima kasih sekali ya Allah, Tahu telah mengabulkan doa saya. Itu langsung saya senangnya bukan kepalang. Akhirnya saya bawa Tisno maju kembali, lanjutkan perjalanan untuk membongkar barang. Waduh, saya diam. Udah Pak No, saya mau pipis dulu ya. Tahan nih, ya, tadi belum pipis. Yaudah kamu pipis, jangan lama-lama. Saya meninggalkan Pak No, cari toilet karena tampaknya tidak ada. Udahlah, kencing seketemunya aja udah. Sembarangan tapi di lorong untuk buangan riol air. Ya. Saya coba di situ, sembari bawa aqua botol untuk menyiram dan membersihkan daripada najis itu. Setelah usai itu, saya dikejutkan oleh sosok yang sedang nunggu dari tadi memperhatikan saya di pojok namanya gudang tersebut. Dia nongkrong, melotot, tambah besar. Ya Allah, ini apa? Manusia bukan korban. Seketika membesar sampai bulu kuduk merinding. Astagfirullahaladzim, ini jin hitam ini, lihat itu. Itu membesar kayak gunung, matanya merah, berambut sampai ke tanah. Ya Allah, saya buru-buru segera meninggalkan. Daripada di sini saya ngurusin yang enggak, urusan saya belum selesai, saya tinggalkan. Bang, siap-siap Bang, buka Bang pintunya, ke mobil belakang. Beres bos, sini kuncinya. Saya buka. Udah, sekarang kamu yang masukin, saya yang di atas, gantian. Pada saat saya memasuki gudang, itu banyak sekali berkerumun tuh yang namanya makhluk kayak tadi. Kayak jin tadi. Kayak jin tadi. Di sini ada berapa kelompok. Di sana sama. Ya Allah, ya Rasulullah. Saya diam, merinding semua. Astagfirullahaladzim, ini apa saya rasakan. Saya balik kembali. Pak No, temenin lah Pak No. Saya nggak memberitahu Pak No bahwa di dalam itu banyak makhluk-makhluk semacam itu. Pak No nggak bisa lihat ya? Nggak lihat sama sekali. Dan Pak No sendiri nggak sadar yang membuka itu siapa. Saya mencari orang, tujuannya ini tolong minta saklar dinyalakan lampu. Tujuan masuk ke dalam tuh. Karena pintu gerbang tersebut tuh, pintunya gudang terbuka. Berarti setidaknya ada orang membukakan. Iya. Hei Pak No, turun, temenin. Kamu dasar penakut gitu aja. Ya udah, Pak No kan pemberani. Cepet Pak No yang di depan, saya di belakang Pak No. Saya kesel sama dia. Saya congklokin dia. Saat jatuhnya dia itu pas segerombolan makhluk-makhluk itu. Jatuh pasti nabrak dia. Berhenti di situ. Begitu Pak No nyadarkan diri melihat, Pak No langsung kayak orang merondong gitu, meronta-ronta kayak bayi. Tolong bang, Pak No. Kamu kan jagoan Pak No. Tolong apa? Emangnya mau udah main ucing-ucingan? Kamu nyacar aja kok. Pak No mempercepat gerakannya itu, meninggalkan lokasi tersebut. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini Pak No gimana? Pak, ayo Pak tinggalin aja, besok lagi aja ke depan, ke satpam. Saya sama Pak No berjalan terus. Akhirnya udah sampai di tempat satpam tersebut. Pak Satpam, maaf Pak Satpam. Aduh, mobil gimana, aman nggak di dalam ini? Emang Bapak mobilnya diparkir di dalam? Iya. Terus ya udah dibuka, barang-barang tuh udah dibuka pintu mobilnya, udah siap bongkar aja, siap kirimkan gitu tuh masukin ke gudang. Aduh Pak,
Memangnya yang bukanya siapa, Pak? Justru itu saya bingung, mereka menanyakan. Saya menceritakan kejadian itu, Pak Satpammu sama, ketakutan. Ketakutannya kenapa? Bahwa dia pernah ngalamin melihat hal-hal yang semacam itu di situ. Dan dia itu mencerita. Tak satu pun supir yang mau membongkar malam-malam hari. Dan tak satu pun supir yang mau mobilnya disimpan di sana selewat daripada pada maghrib. Bang, kita kontrol lagi, Bang. Takut ada orang yang mencuri isi mobil. Kita bahaya loh kehilangan. Ini permasalahannya bukan apa-apa. Bisa saya suruh ganti. Saya kasihan juga. Tapi mengingat kejadian itu yang ada di dalam gudang, akhirnya saya menanyakan kepada Pak Satpam, Pak, tolong memiliki senter yang besar tidak? Yang penerangannya jelas. Cetak, beres. Saya Pak, yaudah kamu yang depan, Bang. Kamu kan megang senter itu yang paling jelas, yang paling terang. Ya sudahlah, saya nggak pengen urusannya ngeruat-ruat, walaupun tadi kejadian hal itu saya alami. Saya beranikan diri sembari saya wiridan aja, jalan terus. Lorong demi lorong saya senterin. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Sorot lagi, gak ada masalah, terus berjalan. Justru yang anehnya ini, kok lampu Pak Trisno nggak nyala. Ini nggak ada penerangan ditambahan dari belakang. Ini ada apa saya tuh? Pak Trisno apa ninggalin saya? Hati kecil berbicara seperti itu. Begitu saat saya melihat, ternyata Pak Trisno di situ udah pingsan tidur. Entah apa yang dialami sama dia. Saya kembali lagi menghampiri dia. Pano, dikejutkanlah saya dengan arungan yang suara-suara raungan yang keluar dari mulutnya Pano. Saya bingung. Pano, ini Jampang, Pano. Tetap meraung, Pano. Pano meraung terus akan menyerang saya. Ya Allah, ya Rasulullah, astagfirullahaladzim, ini apa-apaan. Hanya teringat apa yang saya pernah dipelajari. Saya mencoba sebisanya saya membacakan semua apa yang pernah saya pelajari ini diarahkan sama dia untuk agar dia sadar. Benturkan ke telinga, Allahu Akbar, masa itu dibenturkan di telinga sampai akhirnya raungan itu berhenti mendadak. Kenapa saya tiduran, Pang? Loh, Pano sendiri yang ngalami, saya justru mau bertanya sama Pano. Ya nggak tahu saya waktu itu di belakang kamu, kaki ini kayak ada yang menahan untuk laju kaki saya. Kata dia tuh, tahu-tahu saya udah ya nggak sadarkan diri, tahu-tahu bangun ada kamu. Ya udah Pano, kita kembali ke pos. Saya ajak Pano ke pos karena dia masih kecapean dan pening. Saya papah dia, berjalan bareng, ngobrol-ngobrol tempat pos apa. Tak terasa waktu azan subuh berkumandang. Saya pun merasa bersyukur, berarti ini udah perubahan waktu. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya karena belum tidur, terpaksa harus dilanjutkan untuk bongkar. Dimasukkanlah semua itu ke dalam gudang. Sudah semuanya masuk, tersadar kembali, gudang langsung rapat tutup kembali. Akhirnya saya ngajak Pak Trisno udah beres, yuk kita ambil mobilnya, kita langsung cabut. Ya udah, akhirnya melaju. Aduh, alhamdulillah ya Allah, udah lepas daripada cengkeraman hal-hal yang ruwet di hati saya tuh. Akhirnya saya menerima, saya pamitan. Nanti Bang, kalau saya ngubungin kamu kemana? Kayaknya ini saya disuruh lagi nih untuk kirim barang. Ya udah gampang lah Pano. Mungkin ya kalau Pano ngubungin saya ataupun mencari saya, biasa nih alamat saya. Saya pulang dulu ke rumah. Begitu saat saya melihat, ternyata Pak Trisno di situ udah pingsan. Dikejutkanlah saya dengan arungan. Saya kebingung. Pano, Pano. Abah Jampang luar biasa kisahnya Bang, sangat menginspirasi kita, terima kasih. Tapi saya mau tanya terakhir nih. Ya.
Sampai saat ini udah ketemu sama Pak Trisno? Sampai saat ini waktu itu dia mengundang nanti, Bang, mau enggak? Ini waktu belum saya aktif di YouTube ya. Nanti waktu-waktu nanti saya pengen ketemu kamu, mau ngajak ke Surabaya. Oh gitu. Waktu itu tuh. Jadi ada sambungannya ya? itu, ada kombinasi sambungannya. Cuma saya kan udah selesai satu kiriman nih. Nah itu ada cerita lain lagi. Waktu perjalanan melewati Alas Roban. Sampai melalui Alas Purwo, iya. Itu hampir lebih dari ini. Gitu ya? Iya. Boleh-boleh nanti dikisahkan mungkin ya di lain waktu ya. Insya Allah. Oke. Siap. Oke, Pak Jampang, terima kasih atas pengalamannya. Semoga ini memberikan banyak hikmah buat kita semua. Amin, ya. amin. Sobat Malam Mencekam sekalian, itulah tadi kisah yang disampaikan oleh Mbah Jampang. Dan tentunya banyak hal-hal positif yang kita bisa ambil dari pengalamannya beliau. Oke, baik Bah, terima kasih sudah hadir di Malam Mencekam. Baik Sobat Malam sekalian, saya Yudi dan tim Malam Mencekam, juga Mbah Jampang. Kami pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.